Jimmy. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kami dari kelompok 1 dan kami anggotanya berisi Saya Saudara Ferdi Gunawan, saya Sean Gurung. saya William Hansen. Saya Andrea Salim, saya Kendek Asmasulia. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang apa saja bentuk sikap-sikap yang dapat dilakukan dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, jadi kita mulai dengan latar belakang. Ilmu pengetahuan atau sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat diterima oleh akal, sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan bagi hidup manusia. Pengetahuan kemajuan iptek ini dapat bersifat positif maupun negatif, sehingga masyarakat harus dapat memfilter pengaruh negatif dan mengambil positifnya saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Berikut contoh dampak positif dan negatif yang timbul akibat dari pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, positif. Dampaknya itu hasil seni budaya kita yang lokal semakin dikenal dan diminati oleh orang-orang luar negeri. Serta kualitas dan produksi barang yang dihasilkan oleh perusahaan besar di dalam negeri itu semakin meningkat. Sedangkan yang negatif itu sangat banyak. Saya akan menjelaskan beberapa kasus saja. Yang pertama itu budaya asing sangat mudah masuk sehingga dapat melunturkan kecintaan terhadap budaya lokal kita. Dan maraknya kasus penipuan melalui dunia maya. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan. Berikut sikap yang dapat diambil untuk menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai filter budaya asing yang bersifat negatif. Yang kedua, meningkatkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas diri dalam setiap persaingan di dunia kerja. Yang terakhir, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut beberapa sikap yang bisa kita terapkan sebagai bentuk kita dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di masa era globalisasi sekarang. Yang pertama, tentu kita harus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita berkaca dan pendekatannya kepada Pancasila, maka hal tersebut menjadi dasar dari segala aspek manapun. Yang kedua, kita harus meningkatkan kualitas kita sebagai individu yang akan mendorong kemajuan berbangsa. Oleh sebab itu, kita harus menyesuaikan diri terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang hadir di masa era globalisasi sekarang, dan kita harus memfilterisasi hal tersebut. Dan yang terakhir adalah kita harus melibatkan lembaga-lembaga keagamaan sebagai bentuk filterisasi kita terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan kami dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada lingkungan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi, dari iptek ini dapat berdampak menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini dapat berupa seperti membantu kehidupan manusia dengan mempermudah melakukan aktivitas dan masih banyak ada lainnya. Dan dampak negatif dari iptek sendiri bisa melunturkan budaya-budaya kita yang ada di Indonesia akibat masuknya budaya asing ke negara kita sendiri, dan kita menerimanya tanpa menyaring budaya-budaya tersebut. Tetapi sebagai murid, kita harus memahami betapa pentingnya untuk mengetahui fungsi dari iptek tersebut. Sebagai masyarakat, kita juga harus memiliki rasa kesiapan dalam menghadapi resiko kemajuan iptek, karena kemajuan iptek tersebut dapat membawa resiko tertentu seperti kehilangannya pekerjaan akibat dari perkembangan iptek tersebut, ketimpangan ekonomi, dan masalah privasi. Karena pada zaman sekarang ini, iptek semakin canggih dan membuat kita kehilangan privasi. Sebagai warga negara Indonesia yang bijak, tentu kita harus menggunakan iptek tersebut untuk kebutuhan yang perlu tanpa merugikan siapapun, seperti merugikan orang sekitar kita. Dan menggunakan iptek tersebut untuk kemudahan hidup kita. Dan ambillah sikap-sikap yang baik dalam penggunaan iptek, karena iptek ini adalah hal yang mempermudah manusia. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.